saya pedagang di pasar. Saya berangkat sebelum adzan subuh karena saya pemakai make up waterproof. Saya menjaga wudhu saya sampai tiba waktu sholat subuh. Karena kalau untuk menghapusnya dan memakainya lagi memerlukan waktu, sedang jam segitu memang lagi padat-padatnya pembeli. Apakah sholat saya sah? Ya. Oke, begini Bu. Kita kembali ke prinsip sholat. Ya. Anda lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kamu akan sholat, fagsilu wujuhakum, basuh wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiqi, basuh tanganmu sampai sikut. Wamsahu biru'usikum, usap kepala kamu. Ya, usap kepala. Jadi ternyata kita tuh disuruh mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Makanya bagi teman-teman yang tidak berambut pun, yang botak tetap harus diusap, ya. Karena ayatnya menyuruh wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan basuh kaki kamu. Ini dijadikan dalil oleh para ahli fikih tentang syarat sahnya sholat. Jadi syarat sahnya sholat adalah Anda tidak berhadas. Ini dikuatkan lagi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La tuqbalu sholatun man ahdatha hatta yatawaddo'a. Tidak akan diterima sholat seseorang kalau berhadas. Qala rajulun min hadrul maut. Seorang dari hadrul maut bertanya, wa mal hadatsu ya Rasulullah? Hadas itu apa ya Rasulullah? Qala fusaun wa duratun. Hadas itu adalah kentut yang tidak berbunyi dan yang berbunyi. Jadi kalau ces itu fusa, kalau brut itu durat dalam bahasa Arab. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa syarat sahnya sholat apa? Anda tidak berhadas, alias Anda punya wudu. Di Al-Maidah ayat 6 ada tambahan, ya. Wa in kuntum junuban fattoharu. Tapi kalau kamu junub, maka kamu bukan hanya wudu, kamu harus mandi besar. Junub itu berhenti dari mens, ya. Selesai hubungan intim, kemudian mimpi erotik, ya, mimpi basah. Nah, itu namanya junub. Gitu. Wa in kuntum junuban fattoharu. Tapi kalau kamu junub, kamu harus bersuci. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan baik Al-Maidah ayat 6 juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bisa disimpulkan bahwa yang namanya sholat itu harus punya wudu atau tidak boleh berhadas. Ya. Nah, pertanyaan Anda ini sebelum pergi ke pasar, Anda bermake up. Tapi sebelum bermake up, Anda berwudu, ya kan? Nah, jadi berwudu dulu. Setelah berwudu, Anda bermake up. Make upnya itu yang waterproof, ya. Ya tentu saja Anda memenuhi persyaratan sholat. Kenapa? Karena sebelum bermake up itu Anda berwudu, begitu. Ya, ya nggak sih? Syarat Anda sudah terpenuhi, yaitu apa? Wudu. Jadi Anda berwudu dulu, setelah berwudu Anda pakai make up, baru ke pasar Anda jualan, datang waktu sholat subuh Anda sholat. Jadi aman, tidak ada masalah. Yang bermasalah apabila Anda bermake up sebelum berwudu, ya. Anda bermake up dulu, nah Anda belum wudu nih, Anda belum bersih dari hadas nih. Nah, ini problemnya. Jadi kalau mau Anda wudu dulu. Setelah berwudu silakan bermake up, ya. Pertanyaannya, gimana Ustadz kalau setelah bermake up itu saya batal? Ya kan tadi Nabi mengatakan bahwa la tuqbalu sholatun man ahdatha hatta yatawaddo'a. Tidak sah sholat
orang yang berhadas sampai dia berwudu lagi. Seorang sahabat bertanya, mal hadatsu ya Rasulullah? Apa hadas itu ya Rasul? Kata Nabi, fusaun wa dhuratun. Nah, jadi dengan demikian, kalau ternyata Anda batal, mau tidak mau Anda harus wudu lagi. Nah, kalau wudu, yang namanya wudu itu air harus menyentuh permukaan kulit. Nah, sementara make up Anda itu waterproof, artinya si make up tadi menghalangi air. Maka itu menyebabkan wudunya jadi tidak sah. Karena Nabi SAW pernah melihat seorang sahabat berwudu, lalu bagian tumitnya segede kuku, bagian tumitnya itu, tumit kakinya tidak kena air. Apa kata Nabi? Fawailul lil aqab. Ya, dan Nabi menyuruh sahabat itu untuk mengulangi wudunya. Artinya, apabila ada anggota wudu yang tidak tersentuh air, maka wudunya harus diulangi lagi. Nah, sekarang Anda setelah bermake up dan make upnya itu waterproof, ya, Anda batal. Nah, Anda kan harus wudu lagi kan? Nah, di sini problemnya. Jadi Anda harus bersihkan lagi make upnya untuk berwudu. Kenapa? Karena air wudu harus bersentuhan dengan kulit. Nabi mengatakan fawailul lil aqab, dan Nabi menyuruh sahabat tadi untuk mengulangi lagi wudunya. Gitu, ya. Nah, ini hal yang harus Anda perhatikan. Kesimpulannya apa? Silahkan berwudu dulu, lalu memakai make up silahkan. Nah, nanti mudah-mudahan Anda tidak batal. Tapi kalau batal, Anda harus bersihkan lagi make up waterproofnya, Anda wudu baru sholat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang maha tahu segalanya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, itu pertanyaan yang bisa saya jawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustadz, kalau mau mandi besar, niatnya bagaimana? Ya, niatnya niat mandi besar ya. Jadi kan hadis mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Jadi nawaitu kita mandi besar. Yang namanya niat tidak harus diucapkan. Anda masuk ke kamar mandi juga, begitu Anda buka keran kan udah jelas niatnya mau apa. Mau wudu, mau mandi besar, ya jelas. Niatnya cukup dalam hati saja. Tidak harus diucapkan an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Jadi tidak harus, ya Allah saksikanlah aku berniat mandi besar. Sebenarnya tidak harus begitu. Ya, begitu Anda bersiap-siap mandi kan sudah jelas itu niatnya sebagai mandi besar. Dan pernah saya jelaskan di forum ini bahwa mandi besar itu standar minimalnya dari ujung rambut sampai ujung kaki kena air. Itu standar minimalnya. Tapi menurut hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi, ya Aisyah, beliau mengatakan Nabi itu kalau mandi besar memulai dengan membasuh tangannya. Telapak tangannya beliau basuh, lalu beliau membasuh kemaluan dengan tangan kirinya. Lalu beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, persis seperti wudu untuk sholat. Kemudian Nabi menyelat-nyelati, menggosok-gosok kepalanya. Jadi setelah berwudu, baru beliau menggosok-gosok kulit kepalanya. Ya kalau sekarang mungkin kita bisa pakai shampoo pembersih rambut lah ya. Setelah kepala, baru seluruh badannya dan terakhir kakinya. Nah itu urutan yang afdol sesuai sunnah Rasul ya. Tapi kalaupun tidak begitu ya sah mandi besarnya. Namun sayang sekali kan kalau kita sudah tahu urutannya, kenapa kita tidak mengikuti urutan yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam mandi besar. Jadi niatnya cukup dalam hati saja. Nawaitunya di dalam hati. Wallahu a'lam bishawab.